Shalom. Alaikum shalom. Saya lihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita malam hari ini. Amin. Tapi kalau wajah yang penuh dengan sukacita itu kan terlihat. Gitu. Kalau orang Jawa bilang wajahnya, face-nya itu ya sumringah. Coba lihat kiri kanan, senyum dong. Gitu. Saya katakan begini apa? Kamu manis sekali malam ini. Ayo coba. Mama cantik. Karena kan orang Jawa bilang gini, emang ya kita tinggal di kota Ambon yang punya julukan Manise. Iya kan? Ya. Setuju ya? Manise. Saya tahu istilah itu punya kepanjangan memang. Manise, maju, aman, nyaman, indah, sehat, sejahtera. Tepuk tangan dong. Amin. Tapi kalau sudah maju, aman, nyaman, indah, sehat, sejahtera, tapi orang-orangnya lesu, ya. Bagaimana mau dibilang manis begitu ya? Kan sayang sekali. Jadi kasih tahu kiri kanan sekali lagi, mulai hari ini harus tersenyum. Mulai hari ini, smile. Tapi waktu memuji-muji Tuhan tadi, indah sekali. Tulangnya tadi kan temanya tentang kebaikan, ya kan? Tentang kebaikan, tentang anugerah. Tentang anugerah, tentang kebaikan. Kita ini sudah terima anugerah dengan cuma-cuma. Amin. Gak bayar, men. Orang kalau dapat sesuatu cuma-cuma itu biasanya apa? Senyum. Orang Ambon bagaimana sih? Coba yang muda-muda. Kalau terima sesuatu nggak pakai bayar gimana? Berlompat. Yang pasti senang, gitu kan? Masa dapat sesuatu yang besar dan muka pepaya tuh. Kurang nyambung begitu, ya kan? Ya jadi malam hari ini ayo kita buat suasananya rileks, ya kan? Tepuk tangan dulu. Karena semasa kita di dunia inilah latihan supaya waktu di surga gak ada yang fales kalau nyanyi. Setuju? Amin. Setuju, amin. Iya, karena itu Alkitabiah loh, saya kasih tahu. Kenapa saya bilang Alkitabiah? Karena di surga gak ada lagi pekerjaan yang lain selain pujian dan penyembahan pengagungan siang dan malam. Amin. Yes. Tuhan. Nah bayangkan kalau seandainya masuk surga itu Tuhan tetapkan aturannya adalah salah satunya harus suaranya keren di surga, minimal nggak fals, satu titik not ada yang nggak boleh melenceng. Gimana? Amin. Kita semua terima anugerah. Setuju? Setuju. Ada yang sudah kenal saya? Namanya saja. Sudah pada kenal. Nama panjang saya, tadi Pak Pendeta tadi agak bingung. Waduh, sorry Pak, saya tidak kenal nama belakangnya gitu ya, saya cuma tahu Viego ya. Sekarang saya kasih tahu karena pepatah bilang kalau tidak dikenal tidak disayang. Nah, kalau saya udah kasih tahu harus lebih sayang sama Pastor Viego, oke? Ya, amin. Ya. Nama panjang saya Viego Waiwer Sokleli. Waiwer Sokleli. Lebih panjang lagi. Pada bingung semua kayak dari planet mana Pak nama seperti itu Pak. Tenang aja, nama itu masih dari Maluku kok ya. Saya orang Ambon asli. Pasti ada yang bertanya-tanya Pak dari mana? Saya orang Maluku asli. Saya besarnya di OSM di bawah. Itu rumah saya di OSM ya. Belakangnya itu ada Pak Arkalan Matulisi, mungkin ada yang tahu? Almarhum sudah meninggal. Nah belakangnya itu ada Taman Waini itu sekarang bagus keren ya. Keren sekali kan. Beta dengan Pak Wawan pernah makan ikan bakar di atas laut situ di Waini itu sih. Tapi saya tahu katanya sekarang sudah tutup ya. Pak Wawan itu sedikit perkenalan ya. Tapi kalau di jalan baku dapat dimanapun panggil saja Pastor Viego. Oke? Setuju? Oke. Nah, sudah kan? Sudah makin sayang sama saya. Oke? Jadi sedikit perkenalan. Saya dengan Pak Wawan, kami dari GSJS Kursi di Pakul Mall. Kami punya divisi-divisi. Sebenarnya kami beda divisi. Tapi jadi saya gembala misi atau mission pastor. Kemudian Pak Wawan ini gembala pastoral. Tapi biasanya dalam prakteknya biasanya itu pastoral sama misi itu dia bersinggungan. Dia bisa berkolaborasi, sinergi. Kita misi kemana-mana kita butuh orang konseling, didoakan, ada baptisan, ada
ada perkunjungan jemaat dan sebagainya. Jadi akhirnya kita memutuskan bahwa itu satu kesatuan walaupun kita di dua divisi yang berbeda. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya sebagai mission pastor ya di Pakuan Mall, kemudian Pak Wawan ini pastoral pastor, dan Pak Wawan ini adalah suami dari Ibu Heidi Bunga. Mungkin kalau lihat GSJS Worship punya YouTube itu ada yang namanya Bu Heidi yang nyanyi lagu Waktu Yang Tepat. Coba main di A. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Haleluya. namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Ada yang tahu? Lanjutnya, izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin. Amin. Itu istri dari Pak Wawan, Bu Heidi Bunga ya. Dan itu adalah salah satu lagu original dari GSJS Worship. Wow. Puji Tuhan, saya dulu lulusan di Ambon juga. Saya lulusan STM Negeri 2 Ambon. Jadi sekolah saya juga di Kudamati sini. Jadi jangan khawatir, saya memang pulang kampung ya. Walaupun saya lahirnya di Maluku Barat Daya, tapi saya besar bertumbuh di kota Ambon, Manisi ini. Haleluya. Kemudian Tuhan tangkap saya tahun 96 dalam satu insiden yang luar biasa. Saudara, saya ada di titik terendah dalam kehidupan. Tahun 96 ya, kalau ini saudari saya Elvin ini ya, sedikit tahu waktu itu kita sama-sama di GKRI, Gereja Kasih Karunia Indonesia. Waktu itu masih Pak Rudolf Bernard, almarhum yang sudah meninggal pada masa kerusuhan, kalau tidak salah seperti itu. Nah, itu saya punya kisah pertolongan yang juga luar biasa. Saya ini orang yang mau bunuh diri, teman-teman, Bapak Ibu. Mau bunuh diri di mana? Di tengah lapangan Merdeka Kota Ambon. Tahun 96. Saya ngasal sudah mau bunuh diri di tengah lapangan. Saya marah-marah sama gedung Maranatha. Itu di atasnya ada salib, itu gereja Maranatha. Saya ngamuk-ngamuk maki-maki Tuhan Yesus. Karena saya bilang kalau Tuhan punya kasih, kenapa saya begini-begini saja? Bukankah saya punya talenta yang hebat? Saya sampai tahun 94 Bapak Ibu pernah mewakili Provinsi Maluku. Begini-begini pernah bawa piala untuk Provinsi Maluku tahun 94. Tapi itu masih masa Soeharto. Jadi lombanya LP2 PN4, semua lagu-lagu bernafaskan Pancasila. Jadi waktu itu kami mewakili Provinsi Maluku masih 27 provinsi, salah satunya waktu itu masih ada Timor Leste, ya. Tapi sekarang sudah pisah ya dari Indonesia. Nah, puji kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Kemudian sedikit dari saya perkenalan, kami kesini ngapain, Bapak Ibu? Kami GSJS punya satu bidang misi ini ya. Kami mengacu dari visi gereja kami, yaitu Restore to Impact. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ada nggak di sini ya? Di sini ada. Ya. Restore to Impact atau dipulihkan untuk menjadi dampak. Bapak Ibu kalau lihat di YouTube ya, waduh heboh sekali GSJS itu worship kalau ibadah ya. Memang banyak, 6 sesi ibadah bisa 1.500 sampai 2.000-an ibadah kami sekarang di Pakuan Mall. Tapi yang Bapak Ibu lihat itu bukan tiba-tiba seperti itu. Enggak, ada proses yang panjang. Kami 5 tahun berdiri di Pakuan Mall, tiba-tiba Tuhan buat seperti itu, Bapak Ibu. Dan kami percaya gereja kami diberkati Tuhan. Amin. Sehingga kami tangkap visi dari Tuhan. Kalau GSJS diberkati, maka visi yang Tuhan kasih, kita sudah dipulihkan, kita sudah diberkati, kita juga harus menjadi dampak untuk Indonesia. Amin. Pulau-pulau itu pelosok-pelosok. Kita nggak mau istilahnya makan berkat itu sendiri, tapi kita mau berbagi dengan sesama. Maka Tuhan kasih kami satu divisi misi melalui mission, melalui care dari GSJS. Kami pergi ke pulau-pulau. Kami tidak pergi untuk membangun GSJS, enggak. Tapi kami membantu gereja-gereja denominasi apapun, kami tidak peduli. Yang penting dia menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya. Kita bantu, termasuk saudara-saudara kita di GPN tahun 3
3-4 tahun yang lalu kami juga membantu di Maluku Barat Daya. Itu 3 kampung GPN semua. Kami bantu apapun, ada laptopnya 7, ada kasur, ada uang kas jemaat GPN kami isi semua di kampung-kampung itu ya. Jadi gini, walau saya tahu, saya tangkap apa yang Pak Pendeta curhatkan tadi. Tantangan besar untuk sebuah pergerakan Injil. ya. Itu pasti terjadi. Tuhan Yesus aja Yudas orang paling dekat, ya kan? Itu pasti terjadi. Tapi percayalah, itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Ya. Istilahnya kita orang main halus saja, main elegan aja, usah marah-marah. Orang musik senang itu tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu yang kita lakukan. Kita hari ini diberkati di Pulau Jawa, kita percaya sekali itu bukan karena beta hebat, beta kuat, beta gagah, enggak. Itu semua kemurahan Tuhan Yesus. Amin. Dan hari ini kita bisa antar berkat Tuhan ke tempat ini bukan semata-mata karena GSJS hebat, kaya raya, enggak. Kalau kita sudah mengantar berkat di tempat ini, maka kita percaya itu adalah kairosnya Tuhan. Amin. Itu adalah waktunya Tuhan untuk memberkati tempat ini. Dan kita percaya itu karena ada doa-doa yang dinaikkan di tempat ini. Kita sangat percaya itu. Dan dimanapun kita pergi, kami percaya itu semua ada dalam rencana Tuhan. Amin. Kami berdoa, apapun yang kami sampaikan berupa sebuah unit motor, kemudian mungkin sembako sebagai tanda kasih kita dengan jemaat di sini, dan ada anak-anak sekolah minggu, ya mungkin itu tidak seberapa dalam hitungan manusia, tapi biarlah itu juga mengikatkan kasih kita menjadi keluarga yang utuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa membeda-bedakan mereka bisa saling tolong, saling dukung. Kalau ke Surabaya silakan mampir di GSJS, gitu kan? Kita boleh saling bersinergi. Nanti ada yang mau tanya-tanya tentang pujian penyembah, silakan. Gitu ya. Jadi kita bisa saling mengisi satu dengan yang lainnya. Pak Wawan ini juga tahu bagaimana perkembangan GSJS, sejarahnya panjang. Tapi hari ini kalau kami diberkati itu karena kemurahan. Kenapa kami bisa memberi? Karena itu adalah wujud nyata kasih yang Tuhan rindukan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di mana ayatnya Tuhan Yesus tunjukkan dalam Yohanes 3:16 itu jelas sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Bayangkan kalau Tuhan hitung-hitungan soal kasih, kita semua mati dan binasa. Tapi lihatlah, Dia datang dengan kasih yang ajaib. Apa namanya? Agape. Kasih agape itu tanpa syarat. Dia tidak peduli siapa saudara, Dia tidak peduli siapa saya. Saya dari orang miskin, kita dari orang yang terbuang, kita dari orang-orang yang broken, seperti saya pernah mau bunuh diri. Tapi ketika Dia menyatakan kasihnya, semua berubah drastis. Dulu saya sombong karena saya punya piala-piala yang hebat. Tapi sehari ini seperti Paulus bilang, saya anggap sampah semua yang ada di belakang saya. Itu yang saya alami. Karena tidak bisa dibandingkan dengan kasih Kristus. Tak kekayaan apapun itu. Sebabnya bersyukurlah Bapak Ibu masih bernafas sampai hari ini. Itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Mau saya hibur satu lagu? Boleh? Oh, boleh dengan senang hati. Kita nyanyi sama-sama. Ini ada siapa namanya deh? Seltil. Seltil. Bapak apa yang? Ya, Polnaya. Iya. Yes. Kita nyanyikan satu lagu.